dikasihi Tuhan, mari kembali pada pagi hari ini kita mau memulai hari dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Kitab Injil Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Saya bacakan firman Tuhan hari ini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah,
Ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya dan saudara boleh berada di bulan terakhir di tahun ini. Ya, bulan Desember, bulan yang selalu diidentikan dengan Natal. Nah, saudara, jika saya bertanya, kira-kira apa yang saudara pikirkan tentang Natal? Apakah tentang perayaan, tentang pesta, atau tentang dekorasi yang indah, tentang liburan, atau tentang belanja, atau tentang diskon besar-besaran, atau apa yang saudara pikirkan? Saudara, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ternyata kisah Natal yang pertama itu sungguh-sungguh jauh dari semua hal yang saya sebutkan tadi. Jauh dari kemewahan, keglamoran, pesta pora, dekorasi yang bagus, atau bahkan sebuah hadiah yang istimewa atau hadiah yang spesial. Yang ada adalah kesusahan, pergumulan, rasa takut, dan perjuangan. Karena pada waktu itu ada peristiwa-peristiwa yang tidak terpikirkan sebelumnya yang terjadi di sana. Mulai dari Maria yang mengandung tanpa seorang suami. Karena kita tahu bersama dia mengandung dari Roh Kudus. Di satu sisi ini adalah sebuah privilege yang luar biasa. Karena di dunia ini Maria adalah satu-satunya wanita yang mengalami keajaiban yang demikian. Tapi di sisi lain pun ini juga menjadi satu pergumulan dan ketakutan yang tidak main-main. Karena pasti Maria harus menghadapi sanksi sosial. Bisa dibayangkan bagaimana cemooh dari orang-orang di sekitarnya. Apalagi orang-orang Yahudi yang sangat kental dengan tradisi-tradisi keagamaan mereka yang begitu sangat jijik sekali dengan masalah persinahan. Nah, belum lagi ditambah dengan Yusuf, tunangannya Maria ini. Apakah ketika Maria akan menyampaikan berita ini, apakah Yusuf bisa menerimanya? Dan kita tahu bersama firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Yusuf ketika tahu akan hal itu, dia menjadi kecewa dan ingin meninggalkan Maria secara diam-diam. Lalu saudara, ada juga peristiwa tentang kemarahan Raja Herodes ketika orang-orang Majus datang untuk menyembah Yesus yang baru lahir itu. Itu membuat Herodes berupaya untuk melakukan apapun supaya bayi Yesus itu bisa dilenyapkan. Ini juga menjadi salah satu pergumulan yang berat dalam rangkaian kisah Natal yang pertama. Lalu kisah yang kita baca dalam ayat pokok kita hari ini, yaitu Yusuf yang bermimpi bahwa Allah berfirman kepadanya supaya Yusuf harus membawa anak itu beserta ibunya untuk menyingkir ke Mesir. Nah saudara, ini pun satu perintah menyingkir ke Mesir ini bukan satu hal yang main-main, bukan satu hal yang gampang. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mesir itu adalah tempat yang jauh dari Bethlehem. Untuk mereka bisa sampai ke Mesir, mereka harus menempuh perjalanan sekitar 175 mil atau sekitar 262,5 kilometer. Jauh saudara, dan jangan lupa zaman itu belum seperti zaman sekarang, belum ada kendaraan, belum bisa kita order taksi online untuk mempermudah perjalanan itu. Jadi sungguh-sungguh sangat berat keadaan mereka pada saat itu. Apalagi ini bukan satu perjalanan untuk healing, tapi perjalanan pergumulan sambil membawa seorang bayi. Nah saudara bisa dibayangkan bagaimana dalam perjalanan itu mereka harus berhadapan dengan hujan, mungkin berhadapan dengan panas terik sambil membawa seorang bayi. Saudara, ini sungguh-sungguh kondisi yang sangat berat, sengsara yang mereka hadapi pada waktu itu. Tapi saudara, inilah kondisi Natal yang pertama. Jauh dari kemewahan atau bahkan kesenangan, justru sengsara yang mereka alami. Yusuf dan Maria bahkan tidak pernah minta untuk menjadi orang tua Yesus. Tapi mereka harus menanggung begitu banyak sengsara untuk menjalaninya, termasuk harus menjadi seorang pelarian ke Mesir.
Jadi saudara, untuk kita semua yang ada di zaman sekarang ini, ketika kita merayakan bulan yang istimewa ini, mari kita memaknai Natal dengan cara yang benar. Mari kembali kepada firman Tuhan, melihat kepada Natal yang pertama, bukan tentang pesta perayaan, bukan juga tentang liburan atau belanja sepuas-puasnya karena toko-toko memasang iklan sale di mana-mana. Bukan juga tentang dekorasi yang indah, tapi soal kerelaan hati dari Maria dan Yusuf untuk memberi hidup mereka menjadi alat untuk menggenapi rancangan besar Allah atas keselamatan umat manusia di muka bumi ini. Satu kalimat kunci yang saya sungguh kagumi dari seorang Maria, itu dicatat dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Di situ Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara, puji Tuhan, ini satu penyerahan diri yang indah sekali dalam rangkaian kisah Natal yang pertama. Jadi saudara, izinkan saya mengajak kita semua hari ini, mari maknai Natal kita dengan cara yang benar. Bukan sekali lagi tentang perayaan-perayaan yang begitu mewah atau tentang apapun itu, tapi tentang bagaimana kita mau rela memberi hidup kita untuk menjadi alat untuk menggenapi rancangan keselamatan Allah atas isi dunia ini. Puji Tuhan, selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus menyertai kita semua karena Dialah Allah Immanuel. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Engkau Allah Immanuel yang terus mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami, dan Engkau Tuhan akan terus menyertai kami menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau mengasihi Engkau. Di bulan yang spesial ini kami mau tetap memaknai Natal dengan hidup kami, boleh kami beri menyenangkan hati Tuhan dengan apapun yang bisa kami lakukan di tengah dunia ini. Terima kasih banyak untuk firman Tuhan, untuk renungan pagi hari ini. Tolong kami sepanjang hari Tuhan tetap beserta dan memelihara, memberkati semua kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita semua sepanjang hari ini.